Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, tanda-tanda buah amal kita diterima Allah atau tidak. Jika seseorang itu merasakan buah kemanfaatan amaliyahnya di dunia sekarang ini, itu sebagai tanda bahwa amaliyahnya diterima Allah di akhirat kelak. Buah dari amal adalah kesan yang lahir dari amal kebaikan yang dilakukan. Kesan itu menjadi tanda menunjukkan sama ada amal seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang tanda-tanda yang boleh dibuat ukuran tentang amal yang dilakukan. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa tidak dicegah oleh sholatnya dari melakukan perbuatan keji dan munkar, maka dia tidak bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bertambah jauh." Artinya, ada kesan yang ditimbulkan dari amal ibadah kita, entah itu kesan baik atau kesan buruk. Kesan baik itu menunjukkan diterimanya amal, dan kesan buruk itu menunjukkan ditolaknya amal. Itu sebagai acuan bagi kita untuk selalu memperbaiki amaliyah dengan melihat kesan yang ditimbulkan pada diri. Sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yang mendekatkan orang yang melakukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tandanya adalah orang itu dilindungi dari terjerumus melakukan perbuatan keji dan munkar. Andai kata mata hati dapat melihat, niscaya akan kelihatan sholat dan amal kebaikan yang lain mengeluarkan nur-nur malaikat yang menjadi tentera, melindungi orang yang melakukan sholat dan kebaikan itu dari serangan tentera musuh, menjatuhkannya ke dalam lembah kekejian dan kemunkaran. Orang tersebut kadang-kadang terlintas juga di hatinya untuk melakukan maksiat, tetapi nur-nur malaikat yang menjadi tentera amal kebaikan bertindak menghindarkannya daripada melakukan maksiat yang ingin dilakukannya itu, hinggakan dia sendiri heran bagaimana dia bisa terselamatkan, padahal dia sudah berada di hadapan pintu maksiat. Tentera nur tersebut bukan hanya melindungi dan mencegah kejahatan dari menghampiri tuannya, bahkan ia juga sering menarik tuannya kepada kebaikan, hinggakan orang itu selalu berpeluang berbuat kebaikan tanpa dirancang, dan dia selalu merasa heran bagaimana bila ada saja kerja kebaikan, maka tiba-tiba dia ikut serta melakukannya, sedangkan tiada sesiapa menjemputnya untuk melakukan pekerjaan itu. Inilah yang dinamakan buah daripada amal kebaikan. Jika dia ikhlas menjaga amal kebaikannya, maka tentera nur malaikat yang lahir dari amal itu akan ikhlas pula melindunginya, bukan saja ketika di atas muka bumi ini, malah tentera nur-nur itu akan menemaninya di dalam kubur, memberi cahaya dan menghilangkan kesunyiannya. Bahkan tentara malaikat itu akan menjaga tuannya, jangan sampai dimakan cacing dan utuh jasadnya di dalam tanah. Sampai hari kiamat, orang yang tidak mendapat buah dari amalnya sering ditarik ke arah yang berlawanan. Dia mudah terjerumus ke dalam lembah maksiat, walaupun dia sudah berusaha berungguh-sungguh untuk menjauhkannya. Dia berasa berat untuk beribadat, walaupun dia sudah mencoba untuk khusyuk. Walaupun banyak amal kebaikan yang dilakukannya, tetapi jika amal itu tidak ikhlas, yaitu tidak ada nyawanya, maka dia tidak dapat menghidupkan tentera nur dari amal tersebut, yang boleh menjaganya dari kebinasaan. Tentara nur-nur perintahan Allah itu tak begitu saja ada, tanpa adanya seorang hamba itu berusaha memperbaiki ibadah lahir batinnya dengan benar. Dan jika sudah benar amaliyah hamba, apapun amaliyah itu, bahkan apapun gerak yang dilakukan hamba, maka akan menciptakan nur-nur malaikat yang akan menjaga hamba itu. Nur malaikat itu akan menghiasi ucapan hamba, maka hamba yang ucapannya dipenuhi cahaya malaikat itu akan menyuluh hati siapa saja yang mendengarnya, juga hamba yang sudah semua geraknya mengeluarkan cahaya. Maka segala tindak lakunya itu akan jadi suri tauladan dan petunjuk bagi orang sekitarnya. Tulisannya akan penuh cahaya malaikat yang akan menerangi siapa saja yang membacanya, karena tulisan itu dipenuhi cahaya malaikat. Maka, tulisan itu akan ada energinya, energi hidayah, energi penerang, sebagaimana cahaya itu menjelaskan pada apa yang disinarinya. Tulisan yang dipenuhi cahaya itu jelas beda dengan tulisan yang tak ada cahayanya, sekalipun tulisan itu bentuknya sama juga, dari huruf A sampai dengan Z, tapi jelas beda tulisan yang berisi cahaya malaikat. Seperti lampu itu jelas beda lampu yang ada setrum listriknya dengan lampu yang tak ada setrum listriknya. Orang yang sudah keluar nur-nur atau cahaya malaikat di setiap amaliyahnya dinamakan waliullah.
para wakilnya Allah, untuk memberikan penerang, bagi orang di dunia, cahaya malaikat, yang keluar dari setiap amal perbuatan itu, di samping menerangi hamba itu sendiri, dan juga menerangi orang lain, seperti orang yang memegang senter, kemana saja dia bergerak, maka senter itu akan menyertainya. Dan senter itu jika sudah melekat pada tubuh, orang yang memegang cahaya, maka, tubuh orang itu apapun yang menempel kepada orang itu, maka akan ditempeli cahaya malaikat. Jika sudah begitu, maka apa yang mendekat pada tubuh itu, akan tersinari cahaya, karena tersinari cahaya, apa yang meragukan akan tersingkap, yang gelap akan terusir, yang sebelumnya masalah akan menjadi terurai dengan mudah. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada kebimbangan, dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak berduka cita. Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman, serta mereka pula sentiasa bertakwa. Untuk mereka sajalah, kebahagiaan yang menggembirakan di dunia, dan di akhirat, tidak ada sebarang perubahan pada janji-janji Allah, yang demikian itulah kejayaan yang besar. Ayat 62-64, Surah Yunus.